Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini, Tiara akan membahas tentang analisis sosiologi sastra dalam novel Berkisar Merah karya Ahmad Tohari. Nah, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita harus tahu apa pengertian dari sosiologi sastra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sosiologi sastra merupakan pengertian tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau mengenai sastra karya para kritikus dan sejarawan, yang terutama mengungkapkan pengarang yaitu dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal, ideologi politik dan sosialnya, kondisi ekonomi serta khalayak yang ditujunya. Nah, sosiologi sastra juga dapat diartikan yaitu sebuah pendekatan yang menganalisis hubungan antara manusia di tengah kehidupan masyarakat yang diwakili oleh tokoh yang terdapat dalam teks karya sastra. Baiklah, kita masuki kepada materi, yaitu analisis dari fakta sosiologi sastra dalam novel Berkisar Merah. Fakta sosial yang terdapat dalam novel Berkisar Merah yaitu ditebangi, oh ya aku baru sadar sekarang, kawat listrik akan menjalar kemana-mana, banyak pohon kelapa akan dirobohkan. Ya, banyak penyadap datang kepadaku karena mereka harus merelakan pohon-pohon kelapa, sumber penghidupan mereka yang dirobohkan tanpa uang pengganti. Tetapi aku bisa berbuat apa-apa. Dari kutipan di atas menceritakan tentang sebuah aturan dalam masyarakat bahwa pohon-pohon kelapa para penyadap atau dirobohkan sebagai listrik akan mulai memasuki desa Karangsoro. Mereka para penyadap bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan uang pengganti untuk pohon kelapa pun mereka tidak dapatkan. Padahal sumber penghidupan para warga hanya mengandalkan dari pohon kelapa. Dari uraian di atas, terdapat fakta sosial yaitu dengan cara bertindak dan berpikir yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa. Baiklah, gejala sosial pada novel Berkisar Merah yaitu berikut pernyataannya. Sejak kecil, Kanjat tahu teman-teman lelaki dan perempuannya sering terpaksa meninggalkan kegembiraan main gasing dan kelereng karena harus membantu orang tua mencari kayu. Karena sebab yang sama, teman-teman bermain Kanjat kebanyakan putus di jalan sebelum tamat sekolah. Dari kutipan di atas menceritakan bahwa pendidikan masyarakat dalam novel Berkisar Merah ini hanya sampai menginjak sekolah dasar saja. Permasalahan hidup membuat masyarakat desa harus merelakan anak-anak mereka tidak bersekolah demi membantu orang tua mencari nafkah. Kalaupun ada warga dengan desa sampai bersekolah tinggi seperti Kanjat, bagi mereka itu hanyalah diperuntukkan kepada orang yang kaya saja. Sedangkan padahal pendidikan hal terpenting bagi kehidupan. Pendidikan merupakan masalah sosial dalam novel Berkisar Merah yaitu termasuk dalam fakta sosial sebab permasalahan yang terjadi itu menyeluruh dalam satu desa. Selanjutnya yaitu norma sosial pada novel Berkisar Merah yaitu berikut pernyataannya. Ruang orang perempuan mengurus darsa dan lari. Celana pendek darsa yang basah dilepas dengan hati-hati. Ada yang memaksa darsa menegak telur ayam mentah. Mereka lega setelah menemukan tubuh darsa nyaris tanpa cedera kecuali beberapa luka goresan pada tangan dan punggung. Tetapi bau kencing terasa sangat menyengat. Siluman setelah seorang perempuan meniup-niup telinganya. Dekat dari kutipan di atas terdapat norma sosial yaitu gotong royong. Kebiasaan yang dilakukan warga negara apabila ada yang terkena musibah adalah saling membantu seperti yang terjadi pada Darsa ketika terjatuh dari pohon kelapa. Tetangganya membantu seperti yang terjadi pada Darsa, yaitu untuk menolong dan mengurus Darsa yang tengah kesakitan. Nah, poin berikutnya yaitu hukum pada novel Berkisar Merah, yaitu
atau Teng Jiang Cimeng. Ayahnya harus masuk penjara selama 5 bulan karena kedapatan membawa cabang-cabang kayu pinus yang dipungut di tepi hutan untuk kayu bakar. Padahal barang yang dibawa itu hanya sisa curian sekelompok maling yang direstui mandor hutan sendiri. Nah, dari kutipan di atas yaitu menceritakan tentang para penyadap yang mencuri kayu di hutan untuk dijadikan kayu bakar untuk mengolah nira. Ayah Cimerang merupakan salah satu warga yang tertangkap basah oleh mandor hutan ketika sedang mengambil kayu-kayu hutan tersebut, yaitu namun hukuman yang ia terima sangat membuatnya sedih karena anak dan istrinya harus membanting tulang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayah Cimeng harus dipenjara dengan tuduhan pencurian. Nah, selanjutnya poin berikutnya yaitu perilaku sosial. Bila aku kembali, aku akan merasa pasti semua orang Karangsaga, tetapi seperti dulu atau malah lebih senang menyakiti aku. Dari kutipan di atas diceritakan bahwa Lasih sangat sedih dan kecewa setelah kejadian yang menimpa rumah tetangganya bersama Darsa. Rasa sakit hatinya menghujat dada Lasih. Menurutnya perbuatan Darsa sungguh keterlaluan. Kanjat yang datang untuk membujuk Lasih agar mau pulang ke rumah emaknya ternyata sia-sia. Lasih tidak ingin melihat Darsa maupun orang-orang di desa Kangsoga yang selalu menyakiti dan memandang dirinya hanya dengan sebelah mata. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa sosial, yaitu tetapi kebanyakan orang percaya bahwa semua Koson Toloyoan Darsa bermula dari akal-akalan bonek. Sipah yang cacat dan sangat pemalu, kurang layak dianggap punya keberanian menggoda Darsa. Seorang penutur dengan kaya sangat meyakini berkata, orang yang pertama yang tahu akan kesembuhan Darsa, terutama Bunek sendiri. Kata pertuturan ini, kesembuhan Darsa tidak boleh dibuktikan langsung pada istrinya, melainkan harus kepada orang lain terlebih dahulu. Kata penutur itu pula yang demikian adalah syarat yang bisa dilakukan oleh dukun lemah pucuk seperti Bunek. Dari kutipan di atas diceritakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Darsa kepada Sipah adalah suruhan dan Bunek. Bunek sengaja ingin menjebak Darsa sehingga menjadi Sipah sebagai umpannya dan Darsalah yang bertanggung jawab atas semua perbuatan itu. Sekian dari materi saya hari ini. Tunggu video selanjutnya. Apabila ada kesalahan kata dari materi saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.